banyak orang yang mendoakan dan saya bisa mendengar info dari Pastor Eko yang semacam menjadi juru bicara saya. Perkembangan dari waktu-waktu ke waktu selalu diupdate dan disampaikan kepada misalnya saja kepada Bapak Kardinal selaku Ketua Konferensi Para Uskup se-Indonesia. Bahkan itu disampaikan juga kepada Duta Besar Vatikan yang juga punya hati di Jakarta. Duta Besar Vatikan untuk ini. Berita perkembangan saya disampaikan kepada Pastor Vikjen saya, Bapak Pastor Ino di Agats, atau di Sekretariat Romo Eko. Di keluarga saya ada satu orang yang selalu dihubungi, diupdate berita tentang keadaan saya, ke adik saya yang ada di Jogja. Lalu saya sebagai anggota Fransiskan, pimpinan saya Fransiskan di Jayapura, selalu juga diberi informasi yang terkini dari Pastor Eko. Jadi lalu di sana ada feedback kembali, pesan-pesan itu disampaikan kepada saya juga. Saya mendengar dari Pastor Eko itu di situ. Nah itu saya merasakan banyak sekali teman-teman. Yang saya heran itu adalah misalnya saja pada saat kritis, itu hari pertama, hari kedua saya masih mendapatkan pengobatan biasa. Tetapi kemudian hari kedua atau hari ketiga hari kedua kalau tidak salah, sore hari itu sudah datang obat dari Jakarta. Teman-teman itu nggak tahu siapa, tapi jelas ada kelompok yang mempunyai keprihatinan sedemikian dan rupanya juga mengetahui mesti harus disediakan ini dan itu. Nah ini dikirim juga ke rumah sakit. Jadi ada 2 paket obat yang namanya apa saya tidak tahu. Oke, apa? Gamaras. Kemungkinan itu. Ada Gamaras. Nah itu dikirim 2 paket obat. 1 paket itu sekitar 6 botol. Malam pertama dari datangnya obat itu, langsung dimasukkan dalam tubuh saya. Itu satu persatu 6 botol itu. Dan kemudian malam berikutnya juga di 1 paket lagi dimasukkan dalam tubuh saya lewat infus 1 persatu. Dan itu perubahannya luar biasa. Stamina saya yang merosot, termasuk itu saturasi oksigen yang pada hari pertama kedua di rumah sakit di Mitra itu selalu ada di bawah 90. Jadi saturasi saya masih sulit sekali untuk naik gitu. Tapi setelah dimasukin obat itu kemudian bisa naik di atas 90, tapi masih sekitar 92, 93, sekitar itu saja. Itu agak lama itu. Nah itu yang mengesankan saya, ada banyak orang yang begitu menaruh perhatian. Lalu bahkan teman-teman yang ada di Jakarta itu mengirim ikan, namanya ikan salmon. Itu ikan yang katanya kalau dikonsumsi juga mempunyai pengaruh yang besar untuk mempercepat penyembuhan. Nah itu juga dengan buah anggur atau apa, tapi buah itu sementara waktu itu di stop karena jangan-jangan itu ada unsur gulanya juga sehingga kami ragu-ragu, lalu sementara di stop. Bapak Uskup juga menerima terapi plasma plasma konvalencia. Betul, itu sekitar. Kemudian begini, waktu itu kan saya kurang tahu bahwa itu akan dilakukan pada saya. Lalu muncul di dalam media bahwa ada satu permintaan untuk orang nyumbang plasma bagi saya, untuk saya, dari teman-teman yang pernah terkena COVID, tapi kemudian sembuh, dan itu bisa diambil plasmanya dan dimasukkan dalam tubuh saya, asal darahnya sama golongannya. Nah itu saya mungkin belum sempat dihubungi oleh rumah sakit. Saya apa, lalu ada yang agak meragukan, itu masih pro kontra toh pada waktu itu penggunaan itu. Saya sempat bereaksi karena belum sempat dihubungi, itu hoax saja, tidak. Tapi baru kemudian beberapa hari kemudian tahu dari dokter
memang itu kami mencari. Iya. Kami mencari plasma agar supaya kalau cocok itu bisa mempercepat kesembuhan. Bisa mempercepat, meningkatkan antibodi. Iya. Iya. Dan ternyata memang setelah kurang lebih 2 minggu mungkin, dokter, itu plasma itu dikirim dari Jakarta, dan di situ ada labelnya dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan dikirim pada saya 2 kantong, lalu dimasukkan ke tubuh saya, dan tidak ada efek samping apa-apa. Saya merasa tidak ada apa-apa, tidak rasa panas tidak ada rasa apa, dan ya baik-baik saja. Nah, rupanya cocok. Itu. Karena di screening dulu ya, Bapak Uskup. Iya, betul. Ada persiapan-persiapan itu. Nah, itu lalu itu yang mendorong saya, dan saya membayangkan juga pasti umat saya di Keuskupan Agats mendoakan saya juga. Betul, Bapak Uskup. Semua mendoakan Bapak Uskup. Jadi dukungan-dukungan itu memberikan stamina tambahan untuk saya, untuk semakin optimis bahwa saya bisa sembuh. Nah, memang kalau menderita sakit seperti ini, terpikir juga mengenai soal-soal misalnya saja hal yang berkaitan dengan kematian. Ini terpikir juga. Orang yang menderita COVID dalam usia seperti saya, yang punya penyakit yang lain juga, komorbid, itu memang mengantar saya mengenai kelemahan. Bahwa manusia itu sehebat apapun pada suatu saat merasa ketergantungan dan tidak bisa tetap seperti kemarin-kemarin. Dan di situ kami mulai berpikir bahwa ya siapa tahu bahwa pada suatu saat hidup ini akan selesai di dunia ini. Bahwa pada suatu saat itu Tuhan akan memanggil saya. Sempat terpikir itu. Dan ya itu realitas ya. Kalau kita menderita, sempat terpikirkan mengenai kelemahan, ketergantungan, ketidakberdayaan, dan sampai berpikir juga mengenai kematian. Gitu. Tapi dukungan dan doa dari sahabat-sahabat Bapak Uskup semua ini ya yang membuat Bapak Uskup kemudian memiliki semangat. Itu faktor yang kuat sekali. Bahwa saya bisa sembuh ya Bapak Uskup. Iya, betul. Iya. Kemudian proses selanjutnya Bapak Uskup tentu melewati latihan yang panjang mungkin ya sampai Bapak Uskup bisa kembali lagi ke Asmat, bisa kembali ke Agats ya. Satu faktor lagi dok yang saya rasakan sebelum itu adalah saya menjadi cengeng dok. Karena lemah. Stamina kami yang lemah ini kok menimbulkan juga pengaruh juga dari sisi emosi. Emosi dalam arti menjadi cepat itu terharu, menjadi orang yang mau menangis, nggak tahu bagaimana itu. Jadi kalau ketemu orang ada yang dada-dada dari luar jendela di sana, mulai tersapa, dan di situ kami mulai sesenggukan, sesenggukan mau nangis. Atau kalau kami mendengar lagu, saya diberi flash disk oleh akhirnya karena sepi oleh suster supaya ada hiburan nih Bapak untuk bisa mendengarkan lagu, mulai terbata-bata juga. Kalau membaca Injil, kutipan sabda Tuhan, dan kemudian kami bawa dalam doa, mulai lagi itu sesenggukan itu. Ini yang saya rasa kok cengeng sekali saya. Sebentar-sebentar mau nangis. Ini gejala yang saya alami, bahwa dalam stamina fisik saya yang semakin menurun, itu kok rasanya mempengaruhi juga itu semacam emosi. Gampang terharu, gampang mau menangis, macam begitu. Nah itu. Lalu minggu pertama praktis kami merasa tak berdaya. Itu banyak segala sesuatu dibantu oleh suster-suster. Sebentar-sebentar saya mengebel supaya suster datang. Tetapi kemudian terasa setelah
kami melewati di rumah sakit itu, saya opname berbaring di rumah sakit itu 3 minggu, Dok. Iya, lumayan lama Bapak Uskup. Cukup ini. lama. Iya. Nah, 3 minggu itu minggu yang ketiga saya merasakan semakin ada kekuatan. Oke. Sebentar saya melihat saturasi saya itu bisa mencapai 94, 95. Apalagi kalau tengkurap. Ini salah satu terapi. Betul. Yang Iya. juga nasihatkan Betul. dokter, coba Bapak Uskup tengkurap. Iya. Tengkurap kurang lebih 1 jam, dan kemudian sesudah itu dilihat saturasinya. Dan Iya. memang kalau sedang tengkurap atau sesudah tengkurap itu saturasi itu akan naik akan ya naik Bapak ya. Uskup. Dan itu kelihatan. Nah, dari situ kami mulai bisa pergi ke kamar mandi sendiri, kemudian bisa mandi sendiri, lalu bisa lebih bertahan berdiri. Iya. Misalnya menggunakan shower mandi bisa berdiri dengan lebih lama, tidak perlu bantuan dari suster lagi. Dan kemudian kami bisa turun dari tempat tidur, bisa cari berjemur di Serambi, tempat opname saya ada di gang. Di situ sering ada sinar matahari masuk jam-jam 10. Iya. Lalu saya keluar duduk di situ, lalu sedikit jalan itu masih amat sedikit saja. Itu waktu masih opname di rumah sakit. Nah, kemudian terasa sekali suara tidak terbata-bata, ngos-ngosannya juga agak mulai kurang ya. Dan di situ lalu saya diizinkan keluar dari perawatan apa yang disebut ya di situ. Ya. Saya masih di kompleks rumah sakit, tetapi tidak di di ruang rawat isolasi lagi ya Pak. Tidak di ruang rawat isolasi lagi. Saya masih tinggal di rumah sendiri dan bersama dengan Pastor Eko. Ya. Dan di situ kami mendapatkan perawatan secara pribadi. Tapi tetap harus latihan ya Bapak Uskup setelah keluar dari ruang perawatan. Setelah keluar dari perawatan, yang sering kami lakukan adalah jalan kaki. Saya mulai jalan kaki. Iya. Tetapi jalan kaki itu juga perlu kurang lebih setelah 1 minggu saya bisa berjalan mungkin sekitar 100 meter. Sebelumnya itu sebentar-sebentar saya harus berdiri dan istirahat. Oke. Ya, jadi dari kisah yang Bapak Uskup rasakan sendiri ya. Iya. Jadi memang COVID ini memberi banyak pengalaman ya Bapak Uskup ya. Betul. Melatih kesabaran kita, kemudian kita juga bisa merasakan bahwa ternyata banyak orang yang perhatian dan cinta dengan kita ya. Betul, Bapak Uskup. Ya. Mungkin Bapak Uskup ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat FU semuanya. Teman-teman, saya tadi kalau saya merasakan, saya itu di rumah sakit itu selama 3 minggu dirawat di disebut di ruang isolasi ya. Iya. Lalu kemudian keluar masih ada dalam pengawasan. Iya. Tapi itu sudah lebih banyak kami bergerak sampai kami bisa berjalan 100 meter. Sebelumnya masih berhenti sebentar-sebentar, tapi kemudian saya bisa berjalan. Itu masih juga 2 minggu. Jadi saya 5 minggu secara keseluruhan di rumah sakit. 3 minggu itu di ruang perawatan. Dan kemudian 2 minggu itu di luar. Dan kemudian saya diperbolehkan tinggal di luar lagi di rumah kami, rumah keuskupan di Timika. Itu kami masih tinggal lagi 3 minggu. Dan itu dilakukan PCR beberapa kali selama saya sakit. Itu selalu masih positif. Masih positif. Sampai 5 minggu di rumah sakit, tambah di luar itu 2 minggu saya periksa lagi dan masih positif. Jadi hampir 2 bulan itu masih positif saya. Nah, saya mulai berpikir
Tapi sebetulnya dalam kenyataan kalau perawatan seperti ini saya bisa sebetulnya tinggal di Agats. Iya. Nah, akhirnya pada minggu yang ketiga saya di luar, itu berarti minggu ke-8. Iya. Minggu ke-8 setelah kurang lebih 2 bulan saya PCR lagi. Dan itu ternyata hasilnya negatif. PCR dan sekaligus itu swab antigen itu dua-duanya negatif. Langsung hari berikutnya saya pergi ke Agats. Iya. Dan di Agats masih kami harus hati-hati. Praktis kami masih isolasi di rumah dan kami tidak menjalankan aktivitas-aktivitas yang berat, dan masih terasa memang itu nafasnya masih ada bekas-bekas ngos-ngosan. Masih. Iya. Jadi Bapak Uskup, walaupun sudah menjalani perawatan yang panjang, tetap juga kita harus ini ya, Bapak Uskup, tetap hati-hati dan memperhatikan protokol kesehatan dan tetap semangat. Ya. Harusnya ya menjalani hari-hari kita ini. Ya. Oke, mungkin Mbak ya, Bapak Uskup. Semakin ya, saya mau kalau dikatakan pesan pada teman-teman bahwa COVID itu yang diserang yang paling saya rasakan adalah memang berkaitan dengan paru-paru. Iya. Paru-paru, dan itu serangan COVID itu membuat paru-paru itu semacam terjadi peradangan kah? Semacam itu. Kalau saya mengikuti petunjuk dokter dan saya hadapkan dari pengalaman. Peradangan-peradangan itu semacam luka-luka. Iya. Dan itu bisa dilihat itu dari hasil rongsen. Itu membuat itu nafas kita ngos-ngosan sekali. Dan terasa sekali. Kami tidak mampu untuk berbicara dengan leluasa, berjalan dengan lebih dengan semangat sehat. Itu amat terganggu sekali. Jadi dan itu sungguh membuat itu tubuh terasa lemah sekali. Dampaknya juga dampak dari peradangan paru-paru karena diserang oleh virus ini itu juga bisa mengganggu yang lain-lain. Jadi saya mau pesan, jangan sampai ini ada pada Anda. Jangan sampai penyakit ini mengenai Anda sekalian. Kalau bisa memang menjaga diri sebaik-baiknya, jangan sampai terkena. Ini pesan yang pertama. Karena saya punya pengalaman sendiri, saya termasuk yang mempunyai long COVID ini sampai kurang lebih hampir 3 bulan. Jangan sampai ini penderitaan ini terjadi pada banyak orang. Iya, baik. Bapak Uskup, mungkin masih banyak yang ingin Bapak Uskup sampaikan ya. Hanya kita terbatas waktu pada hari ini. Ya, bila nanti ada kesempatan Bapak Uskup bisa dilanjutkan berbagi pengalaman ya. Dan bagaimana sih latihan-latihan ini yang Bapak Uskup lakukan pada saat. Betul, saya tadi belum bicara mengenai latihan-latihan. Iya, masih panjang ya Bapak Uskup ya. Dengan pernapasan. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ya Bapak Uskup ya di lain. Kemungkinan itu perlu dilakukan. Iya, di lain kesempatan ya Bapak Uskup bila Bapak Uskup ada waktu. Iya, baik. Ya, sahabatku semuanya, kita sudah sampai di akhir acara pada hari ini. Tentu saja tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, kemudian yang jangan lupa untuk melakukan vaksinasi ya COVID-19, karena dengan vaksin maka kita dicegah mengalami gejala yang berat. Baik sahabatku semuanya, saya yang bertugas dengan seluruh kru pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan kita akan jumpa kembali minggu depan dengan program acara yang sama dan tentunya dengan tema-tema lain yang menarik. Selamat sore.